Aku pengen tanya gini ya, karena aku kan ngelihat video kamu kan, jadi kan selama ini kan aku menganggap bahwa Tuhan Yesus atau Nabi Isa itu adalah sama. Oh tidak. Hah? Itu hanya anggapan orang yang, maaf dokter, saya harus katakan, Saya bertanya ini ya, saya bertanya saya ya. bukan sombong ya. Kampret. Oke. Okay. Saya bukan sombong, tapi ini mewakili kekristenan sejak purba. Yesus Kristus itu tidak pernah sama dengan Isa. Yesus Kristus, Isa Al-Masih itu berbeda. Analisis saya terhadap ucapan Dr. Richard, bahwa beliau selama ini mempunyai pandangan kalau Yesus dan Nabi Isa adalah sosok yang sama. Kemudian, dengan spontan, narasumber yang diundang dalam podcast tersebut menjawab, "Oh, tidak, narasumber tersebut bernama Elia, yang ahli, yang seakan-akan paling mewakili dalam hal bidang ilmu kekristenan sejak purba," katanya. Nah, kemudian Dr. Richard pun spontan, bahwa beliau hanya ingin menanyakan, apa pandangan Elia terkait Yesus dengan Isa. Baiklah sahabat, mari kita dengarkan penjelasannya berikut. Kalau berarti toleransi itu apa? Itu adalah membiarkan. Oke? Sekalipun teman-teman muslim dalam pandangan teologisnya itu, oh dalam pandangan kami Yesus itu tidak disalibkan. Karena di dalam kitab kami, Isa itu diserupakan. Oke, kita hargai itu. Tapi ada nggak data sejarah yang mendukung itu? Di zaman itu. Tapi sekarang tidak ada. Nah, pertanyaan yang diajukan oleh Dr. Richard adalah, apa pandangan Elia tentang Yesus dengan Isa itu sama? Mengapa larinya ke toleransi? Apa hubungannya dengan toleransi? Woi bangun woi, bangun-bangun, jangan tidur lama-lama. Emangnya lu pikir, umat Islam itu nggak paham tentang toleransi? Dasar sok paling toleransi. Kalau mau jawab, ya, jawab saja, nggak perlu juga bawa-bawa toleransi. Justru Elia lah yang nggak ada toleransinya. Padahal dia sudah tahu, kalau umat Islam itu, dalam memandang sosok Nabi Isa nggak disalib, bukan asal enjeplak, tetapi memang kami sebagai umat Islam meyakini, kalau Nabi Isa tidak disalib karena atas dasar kitab suci Al-Quran, kami umat Islam nggak bakal menambahi atau mengurangi dari yang tertulis. Jika Elia paham toleransi, harusnya dia nggak perlu menanyakan sejarah terkait penyaliban Nabi Isa, karena umat Islam sudah final, dan kami yakin, bahwa Nabi Isa nggak disalib. Gemes banget deh aku sama Mas Elia ini. Baiklah sahabat beriman, mari kita lanjutkan tontonin Mas Elia, yang sok paling toleransi dan sok tertindas. Oh, ya, di sini saya nggak mengomentari tanggapan dari Dr. Richard, tetapi saya hanya mengomentari ucapan Mas Elia, yang sedang melawak di akhir musim. Tapi mengenai Yesus yang mati di kayu salib, tutup Alkitab, buka sejarah dunia. Dari abad pertama Josephus Flavius, Tacitus dari Roma, Cornelius, Marabar, Serapion, bahkan kebangkitan itu dicatatkan terjadi. Kalau dalam asumsi teologis teman-teman muslim, Isa itu diangkat, kebangkitan tidak ada. Catat ya sahabat, kata Mas Elia, jika ingin mengetahui tentang penyaliban Yesus, maka kalian wajib tutup Alkitab, buka sejarah dunia. Pertanyaannya, apakah peristiwa penyaliban Yesus itu nggak tertulis di dalam Alkitab? Jika ada tertulis, saya minta tolong beri referensi dan tuliskan di kolom komentar. Saya juga pengen tahu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah derajat sejarah dunia itu lebih bisa dipercaya daripada isi Alkitab itu sendiri? Nah, kemudian saya akan komentari pendapat Mas Elia yang mengatakan, kalau dalam asumsi teologis teman-teman muslim, Isa itu diangkat, kebangkitan tidak ada. Oten betina. mana ada umat Islam yang mempunyai asumsi tentang keterkaitan Nabi Isa tidak disalib. Kami meyakini Nabi Isa tidak disalib itu bukanlah sebuah asumsi, tetapi kita mengetahui hal tersebut dari Al-Quran. Mas Elia cuma ngadi-ngadi saja nih, menuduh tanpa dasar ilmu yang jelas. Kalau berarti toleransi itu apa? Itu adalah membiarkan. Nah, Mas Elia termakan dengan omongannya sendiri. Mana letak toleransinya? Padahal Mas Elia sendiri mengatakan bahwa toleransi itu adalah membiarkan. Tetapi apa nyatanya? Justru Mas Elia ini berusaha mengobok-obok ajaran Islam dengan ilmu tahayul dan ilmu imajinasinya.
Nah, ucapannya tersebut, bisa saya duga, si Mas Elia berusaha menyesatkan umat dari yang sudah benar menjadi bengkok. Ingat ya, umat Islam gak pernah ada yang berasumsi terkait bahwa Nabi Isa tidak disalib, dan tidak pula dibunuh. Maha suci Allah yang telah menyelamatkan Nabi Isa. Bukti kami sebagai umat Islam gak asumsi. Allah berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 157, yang artinya, dan kami hukum juga, karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang pembunuhan Isa, selalu dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka benar-benar tidak tahu siapa sebenarnya yang dibunuh itu, melainkan mengikuti persangkaan belaka, jadi mereka tidak yakin telah membunuhnya. Kemudian, di ayat selanjutnya, 158, yang artinya, tetapi Allah telah mengangkat Isa ke hadiratnya. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Nah, saya pertegas lagi, ucapan Elia yang mengatakan bahwa umat Islam berasumsi tentang terangkatnya Nabi Isa tersebut, hanyalah kebodohan dan kedobolan otak Elia yang terlalu sok paling toleransi dan yang paling sok tertindas. Ingat ya, keyakinan kami sebagai umat Islam tentang itu semua, bukanlah asumsi belaka. Nah, dan Allah memberikan peringatan kepada ahli kitab, supaya nggak melampaui batas dalam beragama. Allah berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 171, yang artinya, wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sungguh, Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah dan yang diciptakan dengan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam, dan dengan tiupan roh darinya. Maka, berimanlah kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, dan janganlah kamu mengatakan Tuhan itu tiga, berhentilah dari ucapan itu. Itu lebih baik bagimu, sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci Dia dari anggapan mempunyai anak, miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan cukuplah Allah sebagai pelindung. Kalau dalam asumsi teologis teman-teman Muslim, Isa itu diangkat, kebangkitan tidak ada. Jadi ngapain disama-samain gitu loh? Kalau secara historis itu tidak sama, ngapain secara teologis harus dipaksa? Asumsi teologis tidak akan pernah bisa membantah fakta sejarah. Sejarah itu adalah sejarah. Tafsiran teologis bebas. Itu ada dalam narasi orang Yahudi namanya Shiv'im Panim La Torah. Torahnya sama, tapi menginterpretasikannya berbeda nggak masalah. Tapi sejarahnya sama, bro. Itu memang diajarkan untuk terus berbohong, untuk mempromosikan agama mereka. Beginilah kalau niatnya itu hanya mencari reputasi dan ingin diagung-agungkan saja. Segala ucapannya terlihat seperti orang yang pintar, padahal sebenarnya semua ucapannya tersebut hanyalah sebuah sensasi yang dibentuk menjadi imajinasi dan halusinasi. Merasa yang paling sejalan dengan Yahudi, padahal yang terjadi, Oten sering mendapatkan perpuluhan air ludah dari Yahudi. Inilah keahlian Mas Elia, suka mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil. Oke, sekarang mari kita buktikan, siapakah yang sebenarnya suka memaksakan kalau Yesus dan Nabi Isa itu adalah sosok yang sama. Berikut makhluknya. Tidak ada nabi yang terbesar di dunia dan akhirat kecuali Isa Al-Masih, putra Maryam, yang kalau di dalam Kristen kami menyebutkannya dengan kalimat Tuhan Yesus Kristus. Tapi kalau sudah sejarahnya berbeda, ngapain disama-samain? Oke. Ya tapi kalau orang lain mau bilang, oh itu tangguh, bagaimanapun saya bodo amat, saya buang sejarah, itu tetap sama, silahkan terserah. Tapi sejarah yang berdiri independen dan bertanggung jawab, itu tidak akan pernah membenarkan itu sampai kiamat. Karena kita punya datanya semua. Gitu loh. Ini upaya toleransi, membiarkan. Saya tidak suka lihat orang, kalau di TikTok itu yang saya prihatinkan. Isa itu Yesus, bagaimanapun Isa itu tidak mati. Isa itu Yesus itu bukan Tuhan. Ini itu bukan Tuhan, bukan Allah. Mau berbeda, lahirnya saja berbeda. Bagaimana sahabat, kalian sudah dengar sendiri kan, bahwa sebenarnya, antara Mas Elia dan Murtadin saja, mereka belum bisa saling toleransi. Mas Elia anggap Yesus dan Isa berbeda, tetapi Murtadin ternyata menganggap Yesus itu Nabi Isa. Jadi, bukan kami yang hendak memaksakan bahwa Nabi Isa itu Yesus, tetapi Murtadinlah yang hendak memaksakan bahwa Yesus itu adalah Nabi Isa. Isa itu lahir dari mana? Bawah pohon kurma. Kalau yang di mana itu?
Kalau yang di teman-teman muslim, Teman-teman muslim Betul. bawa pohon kurma. bawa pohon kurma. Kalau kita kan di kandang Di domba. kandang domba, di Migdal Eder. Di Yerusalem, di Migdal Eder itu, di Bethlehem itu, mana ada pohon kurma? Omonganmu seperti balon warna-warni. Indah tapi isinya angin. Saran saya untuk Mas Elia, berdamailah dulu, bertoleransilah dulu dengan sesamamu. Kami umat Islam hanya menanti dan menunggu saja. Kira-kira Mas Elia dan Pak Murtadin bisa saling toleransi atau tidak ya? Atau jangan-jangan, mereka juga masih bingung dengan yang mereka yakini. Yah, itu sih dugaan saya. Jadi tolonglah Mas Elia, jangan lompat pagar untuk masuk ke rumah orang lain, serta berniat merusak yang ada di dalamnya. Alangkah baiknya, jika Anda berdamai dulu dengan orang rumahmu sendiri, yang secara nyata masih belum berdamai dan belum bisa bertoleransi. Gitu loh. Jadi ngapain kita nyawa-nyawakan itu tuh kadang terlalu semangat menggembor-gemborkan semangat teologis, tapi mengabaikan sejarah. Itu iman yang mati. Sesat, sumber sesat. Kami membutuhkan kalian para sumber sesat. Ayo yang mau jalan kebenaran. Sesat. Terlalu semangat menggembor-gemborkan semangat teologis, tapi mengabaikan sejarah. Itu iman yang mati. Liga lawak aja lah, banyak pemain lawak tu. Baiklah sahabat, saya cukupkan videonya sampai di sini. Jangan lupa subscribe, bagi kalian yang baru tahu channel ini. Kemudian like and share ke seluruh mancanegara, supaya lebih banyak lagi orang yang mendapatkan edukasi dan hiburan secara gratis. Nggak lupa saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang masih stay dan mendukung kami dalam membendung para oknum, yang suka sekali mencampur adukan antara kebenaran dengan yang batil. Ingat ya sahabat, jangan sampai murtad. Saya pamit undur diri. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.